Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kira-kira 2 bulan kita libur, kita bisa melanjutkan kembali silaturahim kita, dan semoga ini merupakan pertemuan yang bukan hanya di dunia tapi juga nanti menyebabkan kita mendapatkan pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita sudah memasuki bab faraid atau bab waris. Untuk mengingat kembali, ilmu yang membahas tentang warisan itu disebut dengan ilmu faraid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Hakim, "Ta'allamu al-fara'ida wa 'allimu an-nas." Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Itu salah satu anjuran untuk mengerti ilmu faraid. Nah, kemudian sumber dari ilmu faraid itu pertama dari Al-Quran, langsung diterangkan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, sunnah. Yang ketiga adalah ijma ulama. Ijma ulama. Sebenarnya begini Pak, ijma itu kalau seluruh ulama Islam itu sepakat tentang satu hal, maka tidak boleh satupun generasi selanjutnya nyeleneh. Itu ijma ulama. Contoh, contoh, ulama itu sudah ijma. Yang namanya sholat fardu atau sholat jamaah, itu imamnya, kalau makmumnya ada laki-laki, tidak boleh imamnya perempuan. Ijma. Gak boleh ada orang nyeleneh selanjutnya. Muncul pendapat nyeleneh, boleh perempuan. Ini keluar dari ijma umat Islam. Bahaya, orang seperti ini berbahaya sekali. Bisa mengakibatkan dia keluar dari Islam. Bahaya. Contoh, sholat Jumat itu khotibnya ya laki-laki. Itu sudah ijma, sepakat semua. Seluruh umat ini sudah sepakat. Tiba-tiba muncul aliran misalkan nyeleneh. Nah, ini bahaya. Bahaya.
Okay. Kalau dia tidak taubat, bahaya, bisa keluar dari Islam. Okay. Itu ijma ulama. Sumber yang ketiga. Yang keempat adalah ijtihadus sahabah, ijtihadnya para sahabat. Berarti para imam empat mazhab itu, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu sama sekali tidak mengeluarkan pendapat baru, hanya mengutip apa yang sudah difatwakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti seluruh kasus faraid itu sudah selesai sejak zaman Nabi Muhammad atau zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mayoritas sudah diterangkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum harta diwaris, waris itu terakhir, ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum masuk kepada warisan. Yang pertama, hartanya mayit itu harus digunakan untuk tajhizul mayit, merawat mayit dari mulai memandikan, mengkafani, menguburkan. Misalkan kalau butuh biaya untuk menggali kubur berapa, kalau misalkan tidak ada yang mau memandikan kecuali harus berbayar, ya digunakan untuk membayar yang dengan jenazah. Itu mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan. Kalau butuh biaya harus diambil dulu dari harta mayit. Itu pertama. Yang kedua, ad-duyunul muta'alliqah fi dhimmatil mayit, hutang-hutangnya mayit diambil dulu, diambil untuk membayar hutangnya mayit, baik itu hutang kepada Allah ataupun kepada manusia. Menurut Imam Syafi'i, hutang kepada Allah didahulukan daripada hutang kepada manusia. Misalkan harta ini tahun ini belum dizakati, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya. Misalkan almarhum sudah kaya raya, sehat walafiat, kok belum daftar haji, berarti punya hutang haji, dipotong dulu untuk melakukan haji badal. Ini hutang kepada Allah. Ya, itu berikutnya. Ada hutang yang harus didahulukan lagi, bahkan didahulukan mengalahkan perawatan mayit. Hutang apa itu? Yaitu hutang yang berkaitan langsung dengan barang-barang peninggalan mayit. Contohnya begini, seorang meninggal, dia punya tanggungan gadai. Jadi dia punya hutang, kemudian dia menggadaikan barangnya. Maka barang yang digadaikan itu harus diberikan dulu kepada pihak yang bersangkutan, diambil dulu. Misalkan saya menggadaikan mobil untuk hutang, jatuh tempo saya meninggal, maka mobil itu harus diserahkan dulu kepada orang yang menghutangi saya, kalau memang nilainya sama, gitu. Kemudian setelah menunaikan hutang-hutang mayit, baru kemudian ketiga, yaitu melaksanakan wasiatnya mayit yang berkenaan dengan harta, dengan catatan wasiat tersebut tidak lebih dari 1/3. Jadi wajib dikerjakan. Orang tua kita pernah mengucap, nanti kalau abah wafat, sumbangkan 500 juta ke madrasah. Ucapan mayit ini ketika masih hidup harus dilaksanakan selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Kalau melebihi 1/3 harus mendapatkan yang lebih dari 1/3 tersebut, harus mendapatkan izin dari para ahli waris. Tapi yang harus dikerjakan adalah 1/3-nya harus ditunaikan. Setelah melewati perawatan mayit, prosesi pemakaman mayit, melalui kemudian hutang mayit sudah ditunaikan, wasiatnya sudah dilaksanakan, baru yang terakhir hartanya diwaris.
hartanya diwaris. Nah, kemarin sudah kita singgung, waris itu orang ahli waris mendapatkan warisan karena ada dua sebab. Yang pertama, semestinya ada tiga Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ada pernikahan, yang kedua nasab, yang ketiga adalah wala. Wala itu sudah tidak ada zaman sekarang, yaitu hubungan antara hamba sahaya dengan majikannya, kemudian ia dimerdekakan oleh majikannya. Seandainya kita ambil contoh sahabat Bilal bin Rabah, kalau dulu beliau dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq, seandainya beliau wafat tidak punya ahli waris, maka hartanya diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kan zaman sekarang tidak ada, tidak perlu kita bahas. Jadi yang zaman sekarang hanya ada dua, pernikahan dan nasab. Nggak ada nasab, ya nggak ada waris. Nah, maka anak angkat bukan termasuk ahli waris. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita ulang lagi, siapa sajakah yang termasuk ahli waris? Kita bagi dua. Ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki itu bisa dikelompokkan menjadi 10 ahli waris yang laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki, pasti ya, satu anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak alhamdulillah laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah kalau ada. Pertama, saya ulangi, satu anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek, yaitu bapaknya ayah. Yang kelima, saudara, baik saudara kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Itu 5. Yang keenam, anaknya saudara. Jadi anaknya saudara laki-laki, kandung, seayah, seibu. Yang ketujuh, paman. Paman di sini paman dari ayah. Paman dari ayah. Paman dari ibu tidak termasuk ahli waris. Yang kedelapan, anaknya paman. Yang ke-9, suami. Yang ke-10, zaman ini nggak ada, yaitu yang memerdekakan mayit. Nah, nggak ada. Cukup berarti 9 garis besar. Kita ulangi. Anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek, bapaknya ayah. Yang kelima, saudara, baik kandung, seayah, seibu. Yang keenam, anaknya. Anaknya nomor 5, anaknya saudara, baik kandung, seayah, seibu. Yang ketujuh, paman dari pihak ayah. Yang ke-8, anaknya paman. Yang ke-9, suami. Nah, cukup 9, karena yang 10 kan udah nggak ada lagi. Itu adalah ahli waris laki-laki. Tapi ingat, 9 orang itu jika semuanya ada semua itu. Yang mendapatkan warisan hanyalah 3 orang. Nah, itu nama doang itu Pak. Dia memang ahli waris, tapi untuk mendapatkan, entar dulu, dari 9 orang tersebut jika semuanya ada, yang mendapatkan warisan hanyalah suami, anak laki-laki, dan ayah. Yang lainnya disebutnya terhalang. Memang dia ahli waris, tapi kan ada anak laki-laki, nyingkir semua. Kakek nyingkir karena ada bapak. Saudara laki-laki kandung nyingkir karena ada anak laki-laki.
Berarti itulah ahli waris terkuat, suami, anak laki-laki, dan ayah. Itu tidak bisa disingkirkan orang itu. Pasti dapat. Nah, lalu Pak Ustadz, yang lain-lain bagaimana? Yang tidak termasuk ahli waris, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan, gimana itu? Atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu dalam ilmu faraid disebut zawil arham, kerabat. Kerabat itu nanti dapat kalau nggak ada ahli waris. Ahli waris nggak ada semua, Pak. Nah, baru masuk kemudian kepada kerabat. Nah, itu nanti kita bahas terakhir, okay? Siapakah kerabat-kerabat yang mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris? Anaknya meninggal, bapaknya nggak ada, suaminya nggak ada, cucu laki-laki dari anak laki-laki nggak ada, adanya cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, itu termasuk keluarga. Okay. Berikutnya lagi adalah al-warisatu minan nisa, ahli waris dari perempuan. Ahli waris dari perempuan itu ada 6, ya, ada 6. Kita sebutkan. Yang pertama bintun, bahasa Arabnya, anak perempuan, kandung. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Yang ketiga, ibu, mamanya mayit. Yang keempat, nenek, baik dari ibu ataupun bapak. Jadi beda dengan kakek. Kalau kakek dari ayah, tapi kalau nenek dari ibu dapat, dari ayah dapat. Yang kelima, saudari perempuan, baik kandung, seayah ataupun seibu. Yang keenam adalah istri. Hanya itu saja ahli waris perempuan. Yang ketujuh namanya mu'tiqah, majikan perempuan yang memerdekakan budaknya. Udah nggak ada. Berarti ada 6. Kita ulangi. Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Yang kelima, saudari, kandung atau seayah atau seibu. Yang kelima, yang keenam adalah istri. Itu adalah ahli waris. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, jika semuanya ada, ahli waris laki-laki ada, ahli waris perempuannya ada semua, yang mendapatkan warisan siapa saja? Satu, tadi kita sebutkan anak laki-laki atau suami, satu suami, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat anak perempuan, yang kelima istri, yang keenam ibu. Itu doang yang dapat. Jadi kalau 9 tambah 6 itu ahli warisnya ada semua, nggak dapat itu semua. Yang dapat cuma 6, 5 orang, ya, 5 orang. Suami atau istri, karena nggak mungkin suami istri dua-duanya hidup kan. Lalu yang meninggal siapa? Suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. 5 doang ahli waris terkuat. Saya ulangi, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Itulah ahli waris yang tidak bisa tersingkirkan, pasti dapat. Nah, hadirin rahimakumullah, ahli waris juga dibagi menjadi 2. Ada yang disebutnya dengan fardu, atau lebih tepatnya ashabul furud. Ashabul furud. Apa sih ashabul furud itu? Yaitu ahli waris yang bagiannya sudah diploting oleh Al-Quran dan Sunnah. Plottingnya berapa? Ada angka sebagai berikut: setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperempat, seperdelapan, kemudian 2/3. Saya ulangi: setengah, seperempat, sepertiga,
1/6, 1/8, 2/3. Itu angka plotting dari Quran. Orang-orang yang dapatkan setengah, 1/3, 1/6, 1/2, 1/8, itu disebutnya apa? Ashabul furud. Bagiannya sudah diplotting. Suami misalkan sudah diplotting oleh Al-Quran, kamu dapat setengah. Kalau istrimu yang meninggal nggak punya anak. Tapi kalau istrimu punya anak, kamu dapat 1/4. Itu sudah diplotting, nggak mungkin dapat 1/6, 1/3, nggak mungkin. Hanya itu bagian suami. Kalau nggak 1/4, kalau nggak setengah, 1/4. Istri juga demikian, sudah diplotting. Kalau nggak 1/4, 1/8. Itu disebutnya ashabul furud. Yang kedua, ada yang disebut dengan asobah. Asobah itu nggak ada plotting dari Al-Quran. Pokoknya kalau nggak ada orang, diambil semua warisan, atau sisanya diambil semua, udah. Nah, makanya cara menghitung warisan yang pertama ashabul furud dulu didahulukan. Mana yang sudah diplotting Al-Quran? Berarti misalkan kita ilustrasikan. Siapa sih yang asobah itu? Asobah itu adalah seluruh ahli waris laki-laki dari jalur laki-laki. Anak asobah, saudara laki-laki kandung asobah, bapak asobah kalau nggak ada anak. Bapak itu asobah kalau nggak ada anak. Paman asobah, anaknya paman asobah, semuanya asobah. Tapi sama Pak, asobah itu juga yang paling tinggi yang didahulukan. Kalau ada yang tinggi, yang di bawahnya tidak dapat warisan. Kita ilustrasikan begini. Ahli warisnya ada satu, ada istri. Yang kedua ada ibu kandung. Yang ketiga ada anak laki-laki. Cara menghitungnya bagaimana? Kasih dulu yang diplotting Al-Quran. Oh, istri dapat berapa? Oh, istri ada anak, berarti dapat 1/8. Yang kedua adalah ibunya mayit ada anak, dapat 1/6. Setelah diambil 1/3, 1/6, sisanya buat siapa? Anak lagi. Itu namanya asobah. Istrinya meninggal juga nggak ada lagi kecuali anak laki-laki. Semuanya diambil anak laki-laki. Tapi kan ada saudara kandung. Saudara kandung itu kalau ada anak laki-laki terhalang, maka seluruh warisan diambillah oleh anak laki-laki. Itu Bapak Ibu, itu namanya asobah. Jadi saya ulangi lagi, ahli waris itu ada dua. Ada yang sudah diplotting oleh Al-Quran, rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan, suami dan istri, plus laki-laki suami dan suami. Yang laki-laki rata-rata semuanya adalah asobah. Kita pretelis sedikit demi sedikit. Mulai dari ahli waris yang paling dekat dengan mayit. Tadi sudah kita singgung. Suami dulu. Suami bagiannya berapa Pak? Dalam Al-Quran diterangkan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu mendapatkan 1/2 dari peninggalan istrimu jika istrimu nggak punya anak. Tapi kalau istrimu punya anak, kamu dapat 1/4. Jelas, suami itu Bapak Ibu ya. Para suami, kalau istrinya meninggal, siap-siap mendapatkan warisan. Istrinya meninggal, jangan diem aja. Diambil anaknya laki-laki, diem tapi ngegerunek. Itu kan anak kita nanti makan barang haram, kitanya ngegerunek. Ngomong, nah, bapak ini suaminya mama. Ada kamu anaknya mama kamu. Ini ada ayah, suaminya dapat 1/4. Nah, mana 1/4? Bapak kan juga pengen nikah lagi, mana? Nah, haknya Pak, harus dikasih, nggak boleh nggak. Kecuali suaminya ridho, ya sudahlah, jatahnya ayah buat kamu. Ya sudah, itu masalah. Jadi sang ayah bersodakoh kepada anaknya. Nah, itu suami. Satu, saya ulangi, 1/2 kalau istrinya yang meninggal nggak punya anak.
Baik anak dari suami ini ataupun dari suami yang sebelumnya, nggak penting. Yang penting mayitnya punya anak atau punya cucu, punya keturunan. Okay. Istri bagaimana bagiannya? Istri itu bagiannya adalah 1/4 kalau suaminya nggak punya anak. Kalau suaminya punya anak, turun menjadi 1/8. Kalau istrinya 1, ya 1/8 diambil semua. Kalau istrinya 2, 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8, bukan. 1/8 dibagi 2. 4 istrinya, 1/8 dibagi 4. Wis 1/8 dibagi 4 maning wis entek. 1/8 dibagi. Itu istri. Hafal Pak ya? Hafal insyaallah. Saya ulangi, istri bagiannya berapa? 1/4. Kalau mayitnya suami nggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Itu istri. Kita pelajari lagi ashabul furud. Dapat 2 ya. Berikutnya adalah anak perempuan. Anak perempuan. Kita punya anak perempuan. Berapakah bagian anak perempuan? 1. Anak perempuan mendapatkan 1/2 jika ia adalah anak tunggal. Ayo yang punya anak tunggal, perempuan lagi, anaknya dapat setengahnya. Yang kedua, jika anak perempuannya 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 dibagi rata. Bukan masing-masing dapat 2/3, tapi 2/3 dari hartanya mayit dibagi rata, adik kakak bagi rata. Kalau jumlah anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih. Yang ketiga, jika ada anak laki-laki, wah, berubah semua skemanya. Anak perempuan tidak dapat lagi ashabul furud. Jika ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat asobah, berbagi dengan anak laki-laki dengan ketentuan 2/1. 2/1. Anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dibanding 1. Saya ulangi. Anak perempuan berapa bagiannya kalau dia tunggal? 1/2. Kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kalau ada anak laki-laki, asobah. Asobah itu apa? Sisa dari ashabul furud diambil semua, kemudian dibagi. Pembagiannya bukan bagi rata, pembagiannya adalah 2/1. Ibarat kata anak laki-laki dapat 2 M, anak perempuan 1 M. Anak laki-lakinya dapat 4 M, anak perempuannya 2 M. Begitu Pak. Itu kalau itu bintun. Nah, kemudian ayah, berapakah bagian ayah? Ayah kandung, yang nggak ada lah yang nggak kandung gimana? Ayah sih kandung. Ayah berapa bagiannya? Ayah itu mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Tuh, anak laki-laki yang ngerusak semua. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Pertama. Yang kedua, mendapatkan 1/6 plus sisa jika nggak ada anak laki-laki tapi ada anak perempuan. Dapat 1/6 dulu, nanti kalau dapat ada sisa dikembalikan lagi ke ayah. Yang ketiga, ayah mendapatkan asobah seluruh sisanya kalau nggak ada anak sama sekali. Wow, gede itu bagiannya ayah Pak, makanya jangan diremehkan itu. Nah, itu ayah. Ya, saya ulangi, ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki tapi ada anak perempuan, mendapatkan 1/6 plus asobah.
nggak ada anak sama sekali, ayah mendapatkan asobah. Asobah itu sisa. Contoh begini, ahli warisnya cuma ada istri sama ayahnya. Bagaimana? Istri mendapatkan berapa? 1/4, sisanya buat ayahnya semua. Karena tidak ada anak. Misalkan ada pasangan baru menikah, sukses, harta melimpah, belum sempat punya anak, suami meninggal. Ahli warisnya siapa? Anak belum ada. Pastikan adik kakaknya ada, bapaknya masih ada, oh ibunya sudah meninggal misalkan. Maka siapa yang dapat warisan? Satu, istrinya diberikan 1/8. Yang kedua, tolak-toleh, nggak ada lagi. Bapak, ada saudara laki-laki nyingkir kalau ada bapak, nggak dapat ya kalau ada bapak. Maka sisa dari 1/4 itu diberikan semua kepada ayahnya, ambil semua bapaknya. Nah, yang terjadi kan sebaliknya di masyarakat itu, suaminya meninggal semuanya diangkut istri, haram. Harta di situ yang mendominasi bukan hartanya istri warisan itu, yang mendominasi adalah hartanya ayahnya mayit. Ayahnya mayit. Dulu pernah ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau dari sekian ahli waris kok hartanya sisa? Misalkan nggak ada asobah sama sekali, ada anak perempuan doang sama istri, kan berarti kan anak perempuan tunggal dapat setengah. Kemudian istri dapat 1/8, kan sisa itu. Saudara kandung nggak ada, paman nggak ada, bapak nggak ada. Kemana itu sisanya? Sisanya dikembalikan kepada ahli waris nasab. Berarti diambil oleh anak perempuan, dikembalikan lagi kepada ahli waris nasab. Memang ada perbedaan pendapat ulama, diberikan pada baitul mal. Itu nggak ada lagi baitul mal sekarang, diberikan kepada pemerintah, nyengir pemerintah. Para ulama yang mutakhir mengatakan dikembalikan semua kepada ahli waris selain suami dan istri. Oh, ada anak perempuan, berarti ahli warisnya diberikan semua kepada anak perempuan, meskipun dia mestinya hanya dapat setengah. Tapi ketika nggak ada ahli waris yang lain, maka sisa harta tersebut diberikan lagi kepada anak perempuan itu tadi. Pelik Bapak Ibu ya. Nah, setelah hafal faraid semua hafal, ada orang meninggal mau dipraktekkan, nggak ada hartanya Pak Ustadz, ya apanya yang diwaris? Ya sudah, nggak ada yang diwaris. Kalau nggak ada hartanya, apanya yang diwaris? Berikutnya lagi ibu, terakhir ya, supaya nggak bingung. Ibu itu bagiannya berapa? 1/3. Kalau mayitnya nggak punya anak, 1/3, gede ibu itu. Kalau mayitnya punya anak, atau mayitnya punya saudara lebih dari satu, mayitnya punya saudara lebih dari satu. Jadi saya ulangi, 1/3 jika nggak ada anak. Punten, takut salah ini ibu ini. Ibu mendapatkan 1/6, saya ulangi, idza kana ma'aha waladun aw waladu ibnin aw isnani minal ikhwah awil akhwat mutlaqan. Dapat 1/6 jika mayit memiliki anak atau keturunan, atau terdapat saudara lebih dari satu, dia dapat 1/6. Mayitnya saudaranya banyak, ibu dapat berapa? 1/6. Saya ulangi, ibu mendapatkan 1/6 jika mayitnya punya anak, atau gak ada anak tapi ada saudaranya mayit lebih dari satu. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada saudara lebih dari satu. Nah, yang terakhir, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa jika bersamaan dengan ayah
dan ada suami atau istri. Ada suami atau istri. Maksudnya begini, Pak. Ada ahli waris yang meninggal suami, berarti kan ahli warisnya istri, kemudian ada ayah, ada ibu. Berapa? Dipotong dulu, misalkan hartanya itu ada 9M. 9M. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 karena nggak punya anak. Nah, 1/4 dipotong istri, sisa dari 1/4 itu 1/3-nya untuk ibu. Nah, baru sisanya untuk ayah. Jadi bukan 1/3 dari peninggalan mayit, tapi 1/3 dari sisa setelah diambil oleh istri. Itu bagian ibu yang ketiga, disebutnya sulus al-baqi. Saya ulangi lagi, ibunya mayit mendapatkan 1/6 jika mayitnya punya keturunan atau ada saudara lebih dari satu. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 dari peninggalan mayit secara keseluruhan jika tidak ada keturunan dan tidak ada saudara lebih dari satu. Yang ketiga, ibu mendapatkan 1/3 setelah diambil oleh istri, 1/3 sisanya, 1/3-nya untuk istri, untuk ibu jika ibu tersebut bersamaan dengan ayah dan suami atau istri. Nah, itu. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu dulu. Oke, supaya nggak bingung. Tapi bisa dibaca kok bagian-bagiannya. Nanti di-download aja itu, Pak. Waris. Tinggal diapalin, ya. Yang penting begitu, Pak. Cara membaginya itu jangan asobah dulu, tapi ashabul furud. Saya ulangi, ashabul furud. Cara membagi warisan itu adalah siapakah ahli waris yang sudah diploting oleh Al-Quran yang masih ada. Oh, ini dapat setengah, dulu kan ini setengah, ini 1/3 misalnya. Baru terakhir adalah asobah, sisanya. Nah, gitu. Mungkin itu dulu, hadirin rahimakumullah. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.